Baiklah, mari kita kembali ke solusi yang menyenangkan. ISO 8859. Kapanpun kita melihat ISO 88591, asumsikan itu adalah halaman kode 1252. Dan jadi ini adalah jenis kekacauan yang cukup menjijikkan. Dan begitu organisasi standar internasional kembali lagi dan berkata, baiklah, kita perlu melakukan sesuatu tentang ini. Kita perlu menyingkirkan ide halaman kode karena itu sangat merugikan kita. Bisakah kita menemukan satu halaman kode universal untuk setiap bahasa, sesuatu yang tidak bisa diacaukan oleh Microsoft, IBM, dan pemerintah nasional? Tapi saya yakin Anda tahu persis slide mana yang akan saya tunjukkan selanjutnya, yaitu bagaimana Microsoft berhasil mengacaukannya. Prinsip di balik UTF-16 dan hal ini muncul di beberapa bukti yang berbeda. Misalnya, JavaScript memiliki masalah ini. Jika Anda melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pertahanan di ADA, Anda akan melihat mereka berbicara tentang karakter lebar. Sebuah pecahan lebar yang memiliki 16 bit. 16 bit memberi Anda 65.536 huruf yang berbeda. Itu seharusnya cukup untuk apapun yang ditulis di dunia, jadi kita akan mengkodekan semuanya dalam 16 bit, dan hidup akan menjadi baik. Saya tuh akan mencoba menebak di sini. Ini cara saya mengetahui apakah orang telah membaca slide terlebih dahulu atau tidak, karena Anda tahu jawabannya. Ada tebakan? Anda bisa melihat hampir pasti akan buruk, tetapi sebenarnya lebih buruk dari itu. Saya sempat berdua dengan seorang sarjana klasik Tionghoa tentang pertanyaan ini, dan dia berkata, tidak, maksud saya, Anda bisa menciptakan karakter baru hanya karena orang lain tidak mengerti, tidak berarti itu bukan karakter Cina yang valid. Anda tahu apa yang Anda bicarakan. Tapi bagaimanapun juga, standar GB 180-30 gunting $87.000 dan itu hanya karakter Cina. Karena, entah saja, segala karakter Tionghoa mungkin terlihat persis sama dengan rekan Jepangnya. Tetapi mereka mungkin berarti hal yang sama sekali berbeda. Dan mereka mungkin memiliki urutan sortir yang berbeda. Mereka mungkin memiliki segala macam hal seperti itu, nanti saya akan berbicara lebih banyak tentang standar tertentu itu. Tidak, coba dikatakan itu lebih berat dari 65.000. Jadi langsung saja, mereka menemui masalah. Jadi solusi untuk ini adalah kita harus memiliki berbagai bit pengkodean. Di awal pembicaraan saya katakan, Anda punya 100 bytes, Anda tidak tahu berapa panjangnya karakter. Karena kecuali Anda tahu pengkodeannya, itu tidak memberitahu Anda apapun. Pengkodean lebar bervariasi adalah ide bahwa kita hanya akan memiliki aliran byte dan mungkin byte pertama memiliki informasi yang menjelaskan sebuah huruf secara keseluruhan. Dan kemudian gigitan kedua, ketiga, keempat, dan kelima mungkin yang berikutnya emoji yang bisa tampilkan, dan kemudian Anda mungkin memiliki 2 byte untuk melakukan sesuatu yang lain. Jadi implikasinya adalah bahwa panjang string tidak cocok dengan jumlah huruf, tidak cocok dengan jumlah byte. Benar-benar revolusioner ketika orang-orang mengusulkannya dan sangat menakutkan. Anda masih akan menemukan program yang menganggap panjang string adalah panjang byte. Anda sedang memprogram dalam C, dan Anda meminta fungsi strlen. Strlen menghitung jumlah byte sampai Anda menemukan karakter 0. Yang C sama siklus tidak ada hubungannya dengan berapa lebar huruf yang akan menjadi. Bukan hanya tidak memberitahu Anda berapa lebar hurufnya, tapi di daftar saya ada seseorang yang berbicara bahasa Arab, saya tidak tahu siapa. Tentu saja dengan bahasa Arab Anda punya, saya sedang mengerjakan konsonan saya. Dan kemudian vokal duduk di atasnya. Ada 2 huruf, konsonan dan vokal. Berapa banyak ruang yang ditempati di terminal? 1. Berapa banyak hurufnya? 2. Berapa banyak byte yang diperlukan untuk mengkodekannya? Mungkin 4. Tidak ada hubungan sama sekali antara ketiga hal ini. Anda harus mendekodekan, dan kemudian Anda memiliki masalah lain, yaitu durasi presentasi. UTF-16 adalah standar untuk beberapa platform umum yang berbeda. Kebanyakan komputer Windows menggunakan UTF-16 secara default. Jadi ketika Anda membuat sebuah berkas, nama file dikodekan dalam UTF-16 disk. Jadi jika Anda berbagi file dari satu kotak Windows ke kotak Windows lainnya, file-file tersebut akan ditransfer dalam format UTF-16. Karena itu akan menjadi solusi. Dan JavaScript era awal 90-an, semua orang berpikir UTF-16 akan menjadi solusi untuk segalanya. Dan begitu Anda mendapatkannya.